261. Paling kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah karya Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Pertemuan terakhir kita masih dalam kaidah yang ke-42. Wahfadu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Pertama, penjagaan kepada sumpah itu dari sumpah dusta. Sumpah dusta itu termasuk salah satu dari dosa besar. Demikian pula, sumpah dusta itu al-yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan kepada kehancuran dan kebinasaan. Ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Masuk pada halaman 261, masih dalam pembahasan penjagaan sumpah. Wa amma hifdzuha an kasratil halifi wal aiman. Termasuk penjagaan sumpah itu dari banyak bersumpah. Dari banyak bersumpah. Saudara yang saya hormati, gimana caranya supaya seseorang itu jangan banyak bersumpah? Kemarin sekilas sudah kita sampaikan. Satu, jangan bersumpah kecuali karena kebutuhan. Yang kedua, supaya seseorang itu tidak gampang bersumpah, membiasakan jujur. Karena sumpah itu fungsinya menguatkan satu ucapan atau perbuatan. Kalau orang jujur, itu nggak perlu dikuatkan, orang sudah percaya. Tapi kalau orang tidak terbiasa jujur, kadang ketika ngomong jujur pun orang nggak percaya. Orang tidak akan percaya. Ini jamaah hormati kemarin sudah kita singgung. Sekarang kita lihat penjelasan beliau. Yaqulu ta'ala fi hadil qaidati wahfadu aimanakum. Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah ini berucap, jaga sumpah-sumpah kalian. Fahuwa al-iqlalu minal halif. Menjaga sumpah itu mensedikitkan sumpah. Faqaddamallahu ta'ala man aksaral halifa biqauli ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang yang banyak bersumpah. Mana dalil yang menunjukkan banyak bersumpah itu dicela? Pertama, surat Al-Qalam ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' kulla halafim mahin." Jangan kamu ikuti setiap halaf, sigot mubalaghah,
orang yang banyak bersumpah lagi hina. Allah melarang kita mengikuti orang yang model seperti itu. Karena kalau orang gampang bersumpah, banyak bersumpah, itu menunjukkan tercelanya orang tersebut. Ini ya, wala tuti kulla halafim mahin. Satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala cela. Kita tidak boleh mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Apalagi kemarin dikasih contoh. Kadang sumpah tidak dibutuhkan. Kadang sumpah tidak dibutuhkan. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Kayak mau mangkat ke rumah jam piro? Demi Allah jam 6. Kan nggak ada kebutuhan. Jawab aja jam 6. Wes kan? Sudah selesai. Ya. Tadi sarapan dulu atau belum? Wallahi durung. Buat apa kasih wallahi? Nggak ada keperluan. Ini Allah katakan wala tuti kulla halafim mahin. Fal Arabu yang kedua ini sekarang. Ini bangsa Arab. Kanu yamdahunal insana bil iklali minal halif. Bangsa Arab pun itu mereka memuji manusia yang sedikit sumpah. Yang sedikit sumpah. Kalau orang sedikit sumpah, berarti orangnya memang terpercaya. Memang orangnya terpercaya sehingga tidak membutuhkan sumpah. Ini dua hal. Sama yang saya hormati, kenapa kita menjaga sumpah itu salah satunya dari banyak bersumpah tanpa ada keperluan. Kemudian hikmahnya apa? Wal hikmatu fil amri bitaklilil aiman. Hikmah perintah menyedikitkan sumpah. Pertama, anna man halafa fi kulli qalilin wa kasirin billah intalaqa lisanuhu bidzalika wala yabqa lil yamin fi qalbi waqaun. Sesungguhnya seseorang yang sedikit banyak itu sumpah atas nama Allah. Pokoknya perkara biasa sumpah, perkara penting sumpah, sedikit banyak bersumpah. Itu lesannya terlepas terus. Sehingga tidak tersisa sumpah itu dalam hatinya sesuatu yang istimewa. Nggak ada sesuatu yang istimewa dalam hatinya. Kalau seseorang itu sering gitu, kan nggak istimewa. Nggak istimewa. Coba urusan selain sumpah saja. Urusan duniawi. Orang kalau terbiasa, piye? Apa misalkan daging yang enak. Ya, daging sapi masak tertentu. Ya, tapi kalau sudah terbiasa terus menerus, rasanya enak apa ora? Biasa, Mas. Karena sudah sering. Tapi kalau jarang-jarang begitu makan, wah, enak. Ini terasa sekali. Ini ketaatan, sumpah. Kalau orang sumpah terus, nanti nggak akan ada keistimewaan dalam hatinya. Ini yang pertama. Wala yu'amminu ikdamuhu alal yaminil kadibah. Tidak aman sumpah yang dia datangkan itu kebohongan. Nggak bisa lepas dari kebohongan. Kalau orang sedikit-sedikit sumpah, akhirnya ngapusi. Padahal kemarin sudah disampaikan, dibaca. Tadi sudah kita ulas. Sumpah dusta salah satu dari dosa besar. Yang kedua disebut dengan al-yaminul ghamus. Sumpah yang mengantarkan kepada kebinasaan dan kehancuran. Ini kerusakan yang kedua. Fayahtalu ma huwal ghirdul asli fil yamin. Yang ketiganya nanti akan kosong dari tujuan pokok berkaitan dengan sumpah. Tujuan pokok berkaitan dengan sumpah. Apa fungsi sumpah? Penekanan. Apa fungsi sumpah? Pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hilang, nggak didapat. Poin pertama, 3 ini. Sisi hikmah kenapa kita sumpahnya harus jarang-jarang, itu kalau banyak bersumpah, 3 itu minimalnya. Nggak istimewa dalam hati. Kemudian terkadang gampang terjatuh dalam dusta. Yang ketiganya, tujuan pokok sumpah itu nggak dicapai. Kemudian yang kedua, kullama kanal insanu aksara ta'diman lillah kana akmalu fil ubudiyati. Wa min kamalil ubudiyati wa min kamali ta'dimi an yakuna dzikrullahi ta'ala ajalla wa a'la indahu min an yastashhida bihi fi girdin minal agrodi dunyawiyati. Yang kedua,
kalau manusia itu sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, paling sempurna ubudiyahnya. Orang itu paling sempurna ubudiyahnya, paling sempurna pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Syiar Allah itu ketaatan-ketaatan. Maka itu termasuk ketakwaan hati. Makanya lihat orang musyrik. Orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Orang kalau ubudiyahnya sempurna, dia akan banyak agungkan Allah. Dia akan banyak agungkan Allah Subhanahu wa taala. Lah termasuk kesempurnaan pengagungan itu, dzikir kepada Allah merupakan paling agung, paling tinggi di sisinya. Ya. Saudara yang saya hormati, daripada dipersaksikan dalam keinginan-keinginan duniawi. Kan kalau banyak sumpah, kadang urusan duniawi. Mas, barangmu piro regane kuwi? Wah, demi Allah sak yuta. Demi Allah sak yuta. Apa tujuannya? Supaya orang nanti mau membeli dengan harga demi Allah. Cuman sejuta. Sejuta. Dunia itu di sisi Allah tidak ada nilainya. Kalau dunia itu di sisi Allah ada nilai sebesar sayap nyamuk, orang kafir itu nggak dikasih minum walaupun seteguk. Nggak dikasih minum walaupun seteguk. Lah ke orang hanya urusan dunia, rela dia banyak menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Allah. Ya, itu kan kurang pengagungan. Makanya kalau minta dengan nama Allah supaya diberi. Tapi kan nama rendah sekali kalau seseorang itu misalkan atas nama Allah Mas. Ya, sileono 100. Sileono 100. Kita ra diwehi, ning kok atas nama Allah yang diwehi. Ya. Kur 100 atas nama Allah. Kurang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang kedua, orang yang banyak bersumpah berarti kurang pengagungan kepada Allah. Kalau kurang pengagungan kepada Allah, ubudiyahnya enggak sempurna. Penghambaannya tidak sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, annahu yuqallilu siqatul insan binafsihi. Kalau orang banyak bersumpah itu mensedikitkan kepercayaan orang kepada dirinya. Wasiqatun nasibihi, kepercayaan manusia kepada dirinya. Jadi orang kalau banyak bersumpah, dia sendiri juga enggak percaya diri. Enggak percaya diri, orang pun juga enggak percaya kepada dirinya. Coba sisi mana? Banyak sumpah kok enggak percaya kepada diri. Orang ngomong, aku ndak ingin delok. Ya, tapi sing ngrungokne itu, ya sebenarnya dia sudah yakin. Tapi karena dia enggak percaya diri ngomong, mungkin karena dia biasa, kalau istilah orang awam itu ndobol. Alah kowe ndobol gitu. Ya, akhirnya omong enggak yakin, enggak pede dengan ucapan dia. Akhirnya dia tambahkan demi Allah toh. Demi Allah. Ya. Lawang kadang orang kalau banyak bersumpah itu kepada dirinya sendiri saja enggak percaya. Orang yakin. Orang yakin. Yang kedua, kepercayaan orang kepada dirinya pun nanti juga akan berkurang. Kepercayaan orang kepada dirinya akan berkurang. Coba orang biasa bersumpah. Misalkan sekarang utang. Nanti Senin tak balik demi Allah. Demi Allah. Ya, demi Allah. Tenan apa ora iki? Anggere ngomong mesti demi Allah. Nanti hilang kepercayaan itu. Tapi kalau misalkan penggunaan sumpah itu jarang sekali. Begitu dia menggunakan kalimat wallahi Mas. Orang wah iki tenanan nih. Dia itu kalau nggak kepepet orang mungkin bersumpah. Ini poin yang ketiga. Ya, jamaah hormati demikian. Kemudian fahuwa yas'aru bi annahu la yasduku fayahlifu. Sehingga nanti orang pun menyadari, oh dia nggak jujur ini. Sehingga perlu bersumpah. Makanya Allah sifatkan orang yang banyak bersumpah bil halafil mahin. Banyak bersumpah lagi hina. Dirinya sendiri dia nggak percaya,
orang lain pun juga tidak percaya kepada dirinya. Ini hikmah. Kemudian setelah itu, lidah yan bagi lil aba wal umahat wal murabbiin an yantabihu lihadal halali alladhi yaqa'u fihi ba'dun nas wa an yarubbu man tahta aidihim ala ta'dimillahi azza wa jalla. Maka sepantasnya bagi bapak. Kenapa kok disebutkan sekali bapak? Karena bapak itu penanggung jawab pendidikan salah satunya. Kan dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga kalian. Jaga diri dan keluarga kalian. Bapak itu salah satunya penanggung jawab pendidikan. Pendidikan. Bahkan nanti dalam Islam, prinsip pendidikan dalam Islam itu seperti bapak kepada anak. Jadi kapan seseorang mendidik sebagaimana bapak mendidik anak, ibu mendidik anak, pendidikannya akan berhasil. Makanya ulama kalau ditanya, apa sih prinsip pendidikan dalam Islam? Dibawakan surat Luqman. Ketika Luqman mendidik anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Panggilan penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan. Kalau seorang mendidik dengan sistem pendidikan seperti orang tua kepada anak, orang tua kepada anak itu, kalau mendidik itu tidak ngitung jadwal. Saya jadwalin mulang sehari misalkan 5 session, enggak dihitung. Kadang bangun tidur sampai tidur lagi itu, didik anak enggak capek. Kalau orang tua didik anak, itu tidak mengingat tanggal mudah. Kan kalau orang didik anak itu, wah, sing sregep ngopeni anak. Engko tanggal 6 belanjan, sapa sing arep belanja? Kan enggak ada. Tapi kalau orang pendidikan bukan karena orang tua kepada anak, biasanya itu tadi. Semangatnya hanya karena nanti tanggal 6 belanjan. Belanjan. Kemarin ada nasihat dari guru itu, salah satunya apa nasihatnya? Beliau Ustaz Johari itu, ya, gaji untuk ngajar, bukan ngajar untuk gaji. Kalimatnya ringkes, tapi Masya Allah itu mendalam sekali. Nah ini kembali, kenapa ke orang tua? Karena orang tua itu kewajiban paling pokok untuk mendidik. Kemudian ibu, kenapa kok ibu? Karena ibu itu, ya, para ulama katakan madrasatul ula li abnaihinna, sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Makanya kalau seorang pengen memelaki generasi yang baik, salah satu yang dia harus persiapkan itu calon ibunya. Calon ibunya. Kalau dalam Islam, memilih calon ibu itu cantik boleh, kaya boleh, ya, nasabnya baik boleh. Tapi yang tidak boleh ditawar fatfar bidatid-din, yang memiliki agama. Kenapa? Karena ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Kan kalau anak itu misalkan mau ibunya ngomong bismillah, itu sudah pendidikan itu. Kalau misalkan ibunya gebres, alhamdulillah, itu sudah pendidikan. Tapi kalau gebres itu tahu bacem, anaknya ya itu ilmu itu ilmu. Walaupun belum bisa ngomong, itu sudah dapat ilmu. Kalau ibunya itu menteleng, emosinan, marah-marah, itu sudah pendidikan. Ya, cuman sekarang orang ketika mencari ibu tidak memperhatikan yang memiliki agama. Malah saya pernah itu, wah, jawabannya anyel banget itu. Kata dia, ya, golek bojo itu sepenting ayu katanya. Lu ngapa, Mas? Kalau harta bisa dicari. Kalau agama, nanti yang wis dadi bojone iso digoncengke jak ngaji. Ning yen rupa itu angel. Operasi plastik malah nanti manas-manas luntur plastiknya katanya. Wah, ini namanya ya menyelisih petunjuk Nabi SAW. Boleh kok empat-empatnya itu ada, boleh. Tapi kata Nabi, agama yang terpenting. Disebutkan ummahat karena memang mereka penanggung jawab, salah satunya. Kemudian murabbiin, pendidik. Pendidik, semua kita ini pendidik. Nah, pendidik itu mengingatkan dari sisi kekurangan yang terjadi pada sebagian manusia. Dididik yang di bawah tanggung jawabnya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La termasuk wa min suwari dalika, bentuk pengagungan kepada Allah. Nahyuhum an kasratil aiman bila hajah. Melarang mereka dari banyak bersumpah tanpa ada kebutuhan.
itu dilarang tanpa ada kebutuhan. Saya pernah kasih contoh. Kadang cah cilik-cilik itu gampang sumpah itu. Iya. Dan sumpahnya itu kadang sesuatu yang tidak mungkin, akhirnya ngapusi. Wah, emang belum dosa. Tapi kalau terbiasa, wah sudah nanti bisa menjadi penipu. Kecil itu kadang ngomong karo koncone, demi Allah, gue tahu edit 2 juta. Saya kadang dengar obrolan bocah-bocah itu, DT sopo to lele. Ya. Itu kadang ngomongnya kayak gitu. Demi Allah, ya demi Allah. Kadang ketika disuruh atau mengatakan sesuatu, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini coba dididik. Jangan sampai kurang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang bersumpah tanpa ada kebutuhan. Wallahu taala alam. Kemudian wal mulahid, catatan annahu lau futisha fi akbari asbabi faswi hadi dhahirati lawu jida annahu min kibalil abawaini wal murabbiyin. Kalau misalkan diteliti sebab terbesar tersebarnya sesuatu yang nampak, kalau bahasa kita fenomena orang gampang bersumpah itu, apa sebab terbesarnya? Sungguh akan diketemukan dari sisi bapak, dari sisi murabbiyin, orang tua dulu. Orang tua dulu. Lah anak itu siapa gurunya pertama kali? Pak Mboe. Gurunya pertama kali. Sebelum disekolahkan di sekolahan, itu sudah orang tuanya itu. Orang tuanya. Lah kalau orang tuanya itu misalkan sudah biasa ngomong sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe. Nanti anak juga begitu. Lah wong anak TK saja kadang wis ngerti rupa ayu, rupa elek itu. Saya dulu pas manggon di mana? Di Mantung itu, anak itu disekolahkan di satu sekolah, wegah. Ngopo le wegah? Gurune ora ayu-ayu katanya. Cah TK itu? Cah TK. Itu dapat dari mana coba? Dapat dari mana? Itu ternyata pengaruh dari orang tua, termasuk sumpah. Ya, yufdi ila adami ta'dimi ismillahi wahtiramihi wahaibatihi. Ini jemaah hormati, ketika orang tuanya gampang sekali, kurang pengagungan kepada Allah. Guru itu ternyata dalam bersikap itu membutuhkan sikap yang baik. Kalau seorang guru tidak memiliki sikap yang baik, ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Walaupun kalau secara fikih, boleh nggak kencing berdiri? Boleh. Diperbolehkan, selama aman dari najis. Aman dari najis. Tapi kalau seorang guru misalkan memiliki keburukan sedikit, muridnya nanti lebih. Muridnya nanti lebih. Termasuk padanya omongan. Kalau kurang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan gampang. Nanti akan gampang muridnya kae gurune kaya ngono kok. Orang tuanya seperti itu nanti akan menurun. Jamaah hormati, ini bahaya sekali. Kemudian wa minal lataifi al muta'alliqati bihadzal makna. Termasuk kebaikan yang berkaitan dengan makna ini. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam alladzi imtaddat dakwatuhu salasata wa isrina aman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dakwah beliau itu sepanjang 23 tahun. 23 tahun. Setahun berapa dalam penanggalan Islam? 360. Itu 1 tahun. Wis saiki ping 300 swidak ping 23 tahun. Itu berapa hari coba? Ya, sekian banyak. Itu kata Syekh, lam yahfat anhu, lam yunfat ahu, yuhfat anhu, annahu halafa illa fi bid'a wa samanina maudhi'ah. Tidak dihafal dari beliau itu bersumpah kecuali kisaran 83 sampai 89 tempat. Sumpah beliau cuman segitu. Setahun tadi berapa? 360. Itu kalau 80-an, 90-an, cuman berapa coba? Cuman berapa? Misalnya sehari pisan, itu berarti cuman 3 bulan. 3 bulan itu pun setiap hari cuman sekali. Misalkan 23 tahun. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit sekali.
Iya. Cuman segitu. Famada sayakunu. Jawabu ba'din nasil ladzi lau ahsaita aimanahum fi sanatin wahidatin. Lalu bagaimana keberadaan jawaban sebagian manusia kalau kamu hitung sumpah-sumpah mereka dalam 1 tahun? Sungguh kamu akan dapatkan bil asyarat, puluhan. Setahun itu sudah puluhan. Apalagi kalau orang lisannya gampang bersumpah. Kemarin disampaikan bakul ben laris. Itu ning pasar. Pas pasaran itu sing nyedak ke barang dagangan dia misalkan 80. Pinten iki 1 yuta? 700 nggih. Wallahi Mas, kulaane durung oleh. Iya. Tapi kadang nggak tahu itu jujur apa enggak. Saya pernah ada orang nawarkan barang, tak tawar. Demi Allah Mas, niki kulaane dereng angsal. Nggih pun. Ya saya kalau kulaane rong oleh ya saya pergi kan. Tapi diceluk, pun nggo manggawa. Ini dalam hati saya, iki mau ngomongin ngapusi apa ora ya? Kan kemungkinan pertama ngapusi. Kulaane rong oleh kok ya dijual, berarti kan rugi. Ning kemungkinannya kedua, mungkin sudah lama tidak laku. Sudah lama tidak laku. Tapi kan loh, piye kita napa ora? 1 kali pembeli sumpah misalkan 2 kali 3 kali. Lah kalau yang datang itu misalnya 20 orang, sehari sudah berapa? Kita akan mendapatkan orang dalam bersumpah itu sampai dalam 1 tahun itu sudah diketemukan puluhan. Wali ghairi hajatin mulahah. Bukan karena kebutuhan yang mendesak. Kalau kebutuhan mendesak, mungkin. Kapan seseorang memiliki kebutuhan mendesak bersumpah? 1, contohnya itu kalau misalkan ada barang yang dia miliki. Itu barang punya saya. Datang si A, barangku mbok gawa piye? Itu akhirnya dibawa ke pengadilan. Lah pengadilan nanti seorang yang mendakwa, barangku. Itu dia harus mendatangkan bayinah. Buktinya apa Mas? Kalau HP itu punya kamu. Ya, saksinya ada. Kalau orang yang mendakwa itu tidak bisa mendatangkan bukti, tidak ada saksi, maka orang yang dituduh itu sumpah. Itu namanya hajah mulahah. Kebutuhan yang mendesak. Ayo, tenan Mas. Itu nggonmu tenan, sumpah. Kayak kemarin disampaikan tentang apa? Kisahnya Ali bin Abi Thalib punya baju besi itu dibawa oleh seorang Nasara. Ya, hakimnya Suraih. Ali sebagai khalifah, Nasara rakyat biasa. Tapi Islam itu luar biasa, mengajarkan keadilan. Suraih, Amirul Mukminin, kamu mendakwa satu barang, kamu punya bukti? Gak punya bukti. Begitu gak punya bukti, Ali tertawa. Oh iya, gak punya bukti. Beliau sadar kalau mendakwa itu harus ada bukti. Harus ada bukti. Gak ada bukti, tidak bisa. Ini saudara yang saya hormati, kalau ada kebutuhan gak apa-apa. Rahimallahu abdan hafidha yaminahu. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga sumpahnya. 2 tadi yang sudah dibahas. 1, jangan dusta. Yang kedua, jangan banyak bersumpah. Wa waqara rabbah. Ya, semoga Allah merahmati seorang hamba yang waqara rabbah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah diagungkan. Ya, yang mengagungkan Allah itu cermin ketakwaan. Cermin ketakwaan. Wa adama ismah, mengagungkan nama Allah. Siapa yang mengagungkan nama Allah? Itu cermin ketakwaan. Walam yahlif illa indal hajah. Tidak bersumpah kecuali karena sebab kebutuhan. Karena sebab kebutuhan. Ini dulu. Nanti pertemuan datang insya Allah masuk pada penjagaan yang ketiga. Jadi kalau sudah sumpah, jangan dilanggar. Kecuali nanti ada sesuatu yang lebih baik. Demi Allah, saya tidak akan makan sayuran. Ya, dia bersumpah seperti itu. Sementara sayuran halal. Setelah itu, waduh, orang makan sayur itu nanti nggak baik itu dalam tubuhnya. Itu boleh dia langgar. Nanti dengan membayar kafarah sumpah. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu, barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab.
Iya. Iya, masalah. Bapak yang saya hormati, asalnya sholat itu berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Perintah dalam ayat qumu lillah, berdiri. Cuma nanti ketika dalam kondisi tidak mampu, sholli qaiman. Fa in lam yastati' fa qaidan. Fa in lam yastati' fa ala janbin. Sholat dengan berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu dengan berbaring. Berarti kebolehan sholat dengan duduk itu dalam perkara yang dia tidak mampu. Dalam perkara yang dia tidak mampu. Satu tidak mampu itu, berangkat ke masjid bawa kursi roda. Ya, atau kalau nggak bawa kursi roda itu misalkan digoncengin tapi bawa krek. Bawa krek. Ngadeg kuat. Wah, orang kuat mas. Orang kuat. Berarti dia begitu masuk langsung duduk. Karena memang dia tidak kuat. Yang kedua, ketidakmampuan misalkan dalam sholat sujud. Ada orang tertentu sholat nggak mampu sujud. Nggak mampu sujud. Contohnya, saya kemarin ketemu orang yang ini, yang sakit, yang kepala itu loh, yang katanya munyer-munyer. Vertigo itu katanya, wah, medeni itu. Jadi kalau dungkluk atau rukuk atau sujud itu wes sudah, iso jelungup katanya. Kalau seperti itu, ketika berdiri masih mampu, dia berdiri. Begitu rukuk nggak mampu, dia duduk. Begitu sujud dia nggak mampu, dia duduk. Itu contoh. Jadi satu, kalau sejak awal dia nggak mampu berdiri, cukup dengan duduk. Yang kedua, dia mampu berdiri, tapi gerakan sholat yang lain dia tidak mampu ketika sujud. Wah, raiso mas. Karena kalau vertigo itu begitu ruku itu jelungup. Yang saya pernah ada orang cerita itu sampai, jadi dia kambuhnya di sini, rumahnya itu jaraknya mungkin rumah saya itu. Berangkang dia. Jalan ke rumah itu dia berangkang. Karena kalau ngadeg wis ora kuat katanya. Lah itu namanya udzur. Lah kesalahan sebagian orang, berangkat ke masjid bisa jalan, berdiri seukuran misalkan bacaan imam dia masih mampu, tapi teko masjid langsung duduk. Lah itu keliru itu. Itu keliru karena dia mampu berdiri. Makanya dua tadi Bapak yang saya hormati, kalau sejak berangkat dia nggak mampu berdiri, langsung duduk. Tapi kalau berangkat masih mampu jalan, masih mampu berdiri, sholatnya berdiri, nanti yang dia tidak mampu boleh duduk. Wallahu ta'ala. Cukup. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.